PSSI kini mulai kembali buka peluang untuk memproses pemain keturunan menjadi WNI dan membela skuad Garuda di tengah jadwal padat ke depannya. Sosok Pascal Struij kini kembali ramai diperbincangkan setelah disebut kembali beri kode ingin bergabung ke skuad Garuda lewat akun Instagramnya. Sosok JIZ langsung beri pesan begini kepada para pemain timnas Indonesia demi bisa terus meningkat, besaran gaji dan target besar. John Herdman di timnas Indonesia kini menarik perhatian menjelang sang pelatih akan segera diumumkan oleh PSSI. Sosok Ole Romeni sampai mengaku kaget begini sejak bergabung dan membela timnas Indonesia. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. PSSI kini benar-benar masih membuka peluang untuk memproses naturalisasi pemain demi memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga baru-baru ini. Arya menjelaskan bahwa komposisi timnas Indonesia saat ini dinilai memang sudah cukup solid. Namun, ia mengakui bahwa masih ada kemungkinan untuk penambahan pemain, khususnya untuk pemain di lini depan. Kalau untuk timnas Indonesia senior, kayaknya sudah oke. Saya rasa cukup, paling nanti kalau ada yang di ujung tombak, ujar Arya Sinulinga. Tapi ujung tombak kita kemarin kan Ole Romeni dan sama Emiliano Jonathan sudah cukup. Yang muda mungkin nanti di timnas Indonesia U20. Kata Arya menambahkan. Ya, menurut Arya, kebutuhan pemain keturunan justru lebih terbuka untuk di kelompok usia muda, di mana timnas Indonesia U20 dinilai masih membutuhkan tambahan pemain. Hal itu sesuai dengan keperluan Nova Arianto sebagai pelatih kepala. Coach Nova mungkin butuh banyak, ucap Arya Sinulinga. Ya, kembali ke soal timnas Indonesia senior, Arya mengaku belum terpikirkan untuk menaturalisasi pemain lagi. Namun, nama pemain seperti Jensen Schild yang bermain untuk VfL Wolfsburg kini terus santer dibahas dan mengemuka di saat melawan Kevin Dix yang memperkuat Borussia Mönchengladbach. Belum dapat. Yang kemarin kan ada Kevin Dix bilang ada ini. Posisi yang kita butuhkan sekarang mana? Posisi depan, ungkap Arya Sinulinga. Ya, untuk sektor lain timnas Indonesia, Arya mengatakan bahwa kondisinya relatif aman dalam jangka pendek, di mana di lini tengah dinilai tidak membutuhkan tambahan pemain dalam waktu dekat. Untuk lini tengah, setahun depan masih oke, tegas Arya. Ya, lebih lanjut Arya menjelaskan bahwa PSSI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur karir pemain naturalisasi, terutama yang memutuskan untuk bermain di Indonesia, di mana soal itu, keputusan sepenuhnya berada di tangan pemain dan pihak manajemennya. Kita pengennya dia main di Eropa, tapi kesempatan mungkin dia punya manajer dan semua melihat ruang-ruang untuk dia bermain. Dan itu kita tidak bisa masuk ke sana. Itu sudah ranah dia. Karena gaji dia bukan kita yang gaji bebeh Arya Sinulinga. Ya, ia pun menegaskan bahwa PSSI hanya bisa memberikan masukan, bukan menentukan arah karir sang pemain. Hal tersebut berlaku bagi pemain naturalisasi maupun pemain lokal. Kalau kita gaji, ya kita berhak. Kita tidak gaji, jadi kita tidak berhak menentukan dia mau kemana. Masa depan dia tidak bisa kita atur, tutur Arya. Saran sih oke, tapi kita tidak bisa gaji. Kayak kita teman. Ada teman bilang, bagusnya kamu begini bro. Dia bilang, enggak, gue ke situ saja. Kamu kasih uang gue dong, nggak bisa. Itu sudah manusiawi, imbuh Arya Sinulinga. Kapten Leeds United yaitu Pascal Struij kini kembali menjadi sorotan publik pecinta sepak bola Indonesia, di mana pemain yang kini berkarir di Premier League itu tampak kembali memamerkan tato bergambar Garuda di lengan dan di kakinya, seolah menegaskan kabar yang beredar mengenai peluang dirinya untuk bergabung dan membela timnas Indonesia. Ya, dalam unggahan di akun Instagram Story yang beredar beberapa waktu lalu, tato burung Garuda terlihat jelas di tulang kering kanan Pascal Struij. Kemudian yang kedua, tepat pada 20 Desember kemarin, Pascal Struij kembali mengunggah gambar di story akun Instagramnya dengan jadwal pertandingan timnya. Namun uniknya, ia seakan kembali memperlihatkan tato di pergelangan tangannya yang juga bergambar Garuda. Hal tersebut langsung kembali menuai perhatian dari warganet Indonesia, di mana ada yang menilai bahwa tato itu sebagai isyarat kuat soal keinginan Pascal Struij untuk membela timnas Indonesia. Terlebih, hingga saat ini, Pascal Struij yang sejatinya bermain di Liga Inggris belum juga mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama timnas Belanda, sehingga hal itu membuat peluang timnas Indonesia untuk meyakinkan Pascal Struij bergabung kini masih terbuka lebar. Adanya kode itu menguatkan kabar yang sempat beredar di media Belanda, yaitu Voetbal Primor, mengenai peluangnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Pascal Struij diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, ungkap sang host di dalam podcast Voetbal Primor kala itu. Ya, sebagai informasi, Pascal Struij memiliki darah Indonesia
dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kini, tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal sang pemain di masa mendatang. Apakah ia akan benar-benar bisa menjadi bagian dari skuad Garuda nantinya? Ya, dalam hal ini, tentu ini menarik dinantikan. Faktor finansial dan ketepatan waktu kini disebut menjadi alasan utama di balik kembalinya John Herdman ke dunia kepelatihan internasional, di mana pelatih asal Inggris tersebut dikabarkan menerima gaji sebesar $40.000 AS atau sekitar 670 juta per bulan dalam kesepakatannya dengan PSSI untuk menukangi timnas Indonesia. Sebuah angka yang diakini berperan besar dalam keputusan tersebut. Ya, PSSI akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan John Herdman setelah bersaing dengan beberapa federasi lain. Namun Indonesia dinilai menawarkan paket yang lebih menarik, baik dari segi durasi kontrak maupun struktur kerja jangka panjang. Berdasarkan kabar yang beredar, John Herdman menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun yang berpotensi mengikatnya hingga 2030. Setidaknya, ia dipastikan akan memimpin timnas Indonesia hingga akhir masa jabatan Erick Thohir di tahun 2020. 7. Tidak hanya bertanggung jawab atas tim senior, ia juga akan menangani timnas Indonesia U23. Penugasan ganda ini bertujuan untuk memperkuat kesinambungan antara pengembangan pemain muda dan tim utama, sekaligus mempercepat proses transisi talenta potensial ke level senior. Dalam waktu dekat, John Herdman akan fokus mempersiapkan skuad Garuda menuju Piala Asia 2027, di mana PSSI menargetkan tim ini mampu menembus babak perempat final. Nama John Herdman sendiri memiliki reputasi kuat, terutama di saat menukangi timnas Kanada. Ia tercatat sebagai pelatih pertama yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri sebuah negara tampil di Piala Dunia. Ole Romeni merasakan perubahan signifikan setelah membela timnas Indonesia. Hal itu terutama di dunia maya, di mana jumlah pengikut akun Instagramnya melonjak ekstrem hingga jutaan. Ia mengungkapkan kisahnya kepada media Belanda terkait dampak besar keputusan membela skuad Garuda. Popularitas Ole Romeni meroket hanya dalam waktu singkat sejak resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Debut Ole bersama timnas Indonesia terjadi pada 20 Maret di saat menghadapi Australia. Sejak debut itu, nama Ole langsung melejit di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Dampak paling terasa datang dari media sosial. Ole mengaku jumlah pengikut Instagramnya melonjak tidak masuk akal dibandingkan sebelum membela timnas Indonesia. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya punya sekitar 25.000 pengikut, kata Ole Romeni. Ya, Ole Romeni menegaskan bahwa hingga kini akun Instagramnya masih dikelola secara pribadi, tanpa bantuan manajemen atau admin khusus. Akun itu masih saya kelola sendiri. Saya bisa berkreasi di sana, melakukan hal saya sendiri. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk mengurusnya, sambung sang pemain. Ya, lonjakan pengikut yang kini menyentuh angka 2,3 juta juga diiringi banjir pesan langsung dari pendukung timnas Indonesia. Ole mengaku notifikasi di akunnya nyaris tidak pernah berhenti. Pesan DM terus berdatangan dan saya terus-menerus ditandai dalam foto dan video. Ini benar-benar gila. Tapi saya tidak mudah terbawa arus. Ada orang-orang yang mengenakan jersey saya, bahkan bayi yang baru lahir melakukan selebrasi saya, pungkas Ole Romeni. Berkat performa yang semakin menjanjikan, meskipun masih banyak evaluasi, kini peringkat Indonesia di ranking FIFA juga mengalami perbaikan, di mana sejauh ini Indonesia berada di peringkat ke-122 dunia. Ada beberapa faktor yang membuat adanya perbaikan dalam hal performa timnas Indonesia saat ini. Antara lain perpaduan antara punggawa lokal dengan pemain keturunan yang bermain di liga-liga benua Eropa. Adanya sinergitas itu membuat para pemain di kompetisi liga lokal bisa banyak belajar dengan para pemain abroad, sehingga memacu mereka untuk sama-sama tampil baik demi tim nasional. Hal itu juga diakui langsung oleh sang kapten skuad Garuda, yaitu Jay Itzet. Levelnya timnas Indonesia meningkat, Anda melihat banyak pemain skuad Garuda bermain di level yang lebih tinggi. Ada yang di Eropa, tetapi ada juga yang bermain di Indonesia dan bisa meningkatkan level permainan mereka, ungkap Jay Itzet. Ya, pemain Sassuolo itu juga menyatakan bahwa jika ingin semakin diperhitungkan dalam persepakbolaan dunia, timnas Indonesia harus ada regenerasi pemain yang baik. Secara perlahan tapi pasti, Indonesia mulai ditempatkan dalam peta persaingan persepakbolaan dunia. Maka jika ingin terus seperti itu, selain generasi pemain saat ini, para pemain generasi mendatang juga harus terus meningkatkan level performa skuad Garuda. Karena itu sangatlah penting. Imbuh Jay Itzet. Ya, Jay Itzet pun juga berpesan bahwa untuk menjadi pemain sepak bola, semangat pantang menyerah adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap pemain muda. Hal itu bisa menjadi kunci untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Anda tidak boleh menyerah dan harus selalu terus maju bagaimanapun keadaannya. Jika Anda punya tekad besar untuk terus maju, maka hal-hal baik pasti akan datang kepada Anda, pesan Bang J. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa
Dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.